greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini merupakan pengakuan yang mengejutkan dari kader Demokrat ya, tepatnya mantan kader Demokrat Marzuki Ali. Padahal dulu Pak Marzuki Ali ya merupakan kader senior lah dari Partai Demokrat. Ini bahkan ada berita yang menyebut Marzuki Ali sebut kader Demokrat sampai bawa batu agar SBY tidak jalan di lumpur. Sudah kayak dewa. Apakah benar ya sampai seperti itu? Ini kalau benar-benar seperti itu ya wajib diwaspadai ya, apalagi AHY akan maju menjadi cawapres Anies, mendampingi Anies ya kalau jadi sih. Itu juga PT juga harus 20%. Ya kalau jadi akan mendampingi Anies Baswedan. Kalau dirasa PT 20% cukup. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Mbak Sri, kayak ibarat dimanjakan, tapi ujungnya ini merupakan pengakuan yang sangat mengejutkan sekali ya dari mantan kader Demokrat ini. Nah, setelah saya cari-cari beritanya seperti apa sih? Ini kan terlihat diterbitkan 28 Januari 2023. Nah, akhirnya saya menemukan, yaitu di sini dari Metro. Marzuki Ali sebut kader Demokrat sampai bawa batu agar SBY tidak jalan di lumpur. Sudah kayak dewa. Kalau memang beneran ya keren. Padahal kita tahu Presiden Joko Widodo itu ya biasalah. Kalau menginjak lumpur itu sudah terbiasa sekali. Kalau Presiden Joko Widodo tidak beralaskan sepatu itu sudah biasa sekali. Karena memang Presiden Joko Widodo itu ya mulai dari nol lah. Mulai dari rakyat biasa dan akhirnya dipilih masyarakat, dipercaya oleh masyarakat menjadi presiden hingga 2 periode. Jadi kalau Presiden Joko Widodo jelas tidak mau lah dilakukan super spesial seperti ini. Karena memang Presiden Joko Widodo memiliki prinsip yaitu rakyat adalah segala-galanya. Jadi presiden itu pelayan rakyat. Jadi bukan sebaliknya, bukan presiden yang dilayani masyarakat, tetapi presiden yang melayani masyarakat. Terbukti Presiden Jokowi ketika berkunjung kemanapun selalu dekat dengan rakyatnya, bahkan juga rela bersalaman dengan rakyatnya. Bahkan terlihat pas pampres kebingungan di situ. Dari berita ini coba kita lihat. Drama karir politik ex-ketua DPR RI Marzuki Ali sempat meramaikan publik. Marzuki yang turut membangun dan membesarkan Partai Demokrat bahkan sempat memegang posisi penting sebagai sekretaris jenderal dipecat oleh partai tersebut. Kini Marzuki belak-belakan membuka sejumlah pengalaman kala Partai Demokrat masih baru dibentuk. Hal ini seperti yang diceritakan Marzuki di program Brother at Podcast unggahan kanal YouTube Main TV Indonesia. Tak main-main menurut Marzuki di awal pembentukannya dulu. Kader Partai Demokrat bahkan sampai memperlakukan Susilo Bambang Yudhoyono bak dewa. Marzuki lantas mencontohkan Johnny Allen Marbun yang diberhentikan dari Partai Demokrat dan DPR RI. Johnny Allen juga merupakan salah satu aktor pencetus Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu. John Allen itu bersama saya pertama kali yang mengawal SBY. SBY itu diperlakukan Pak Johnny Allen seperti dewa loh, ungkap Marzuki dikutip pada Sabtu 28 Januari. Saya ingat waktu kampanye di Bali, jalan ke arah itu tuh ada lumpur. Dia angkat batu untuk jalannya SBY, memberi jalan agar tidak becek. Luar biasa Johnny Allen ibunya. Menurut Marzuki, hal ini terjadi pada tahun 2004 silam. Saya menyaksikan dia beli batu itu, dia angkut sendiri, dia pasang untuk jalannya SBY. Karena pikiran ini dewa yang akan jalan. Sampai begitu pemikiran Johnny Allen, ucapnya. Ya menurut saya sih ini bahasa caper ya, carmuk. Kalau SBY sih menurut saya gak meminta seperti itu, tetapi Johnny Allen sendiri ya menurut saya yang inisiatif tersebut. Tetapi kalau misalkan Jokowi menghadapi hal demikian, paling Presiden Joko Widodo gak akan mau lah. Gak akan mau, mending berjalan di atas lumpur saja. Itu pun juga lumpurnya paling ya gak segede gajah lah. Ini bahkan juga ada berita lagi yang menyebut ini otoriter, kader berseberangan langsung diajar. Marzuki Ali bongkar borok AHY kandidat cawapres Anies Baswedan. Ini memang sungguh-sungguh ngeri sedap ya kalau mantan kader senior sudah belak-belakan seperti ini. Memang menurut saya ya terjadilah hal-hal yang seperti yang diucapkan oleh mantan kader Demokrat ini. Ini pengakuan mantan politisi Partai Demokrat Marzuki Ali di program Brother at Podcast di kanal YouTube Main TV Indonesia. Belum lama ini sangat menjadi sorotan. Pasalnya dengan tegas Marzuki membongkar serangkai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti. Dalam kesempatan itu, Marzuki bahkan mengkaitkan karakter AHY dengan terjadinya Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang menggegerkan beberapa waktu silam. Banyak hal kenapa KLB itu harus terjadi. Kekecewaan dari kader, banyak kader yang takut
karena tidak setuju tapi takut. Begitu mereka bergerak langsung dipecat oleh Marzuki. Jadi luar biasa otoriannya. Ya, kepemimpinan yang sangat otoriter yang dilakukan oleh AHY. Sambungnya dikutip seperti 28 Januari. Wow, AHY itu otoriter ternyata. Bahkan Talma Sungkan, mantan ketua DPR RI itu mengkaitkan kepemimpinan AHY dengan pangkat terakhir sebelum pensiun dari TNI. Diketahui AHY memutuskan mundur dari karir menterengnya sebagai tentara ketika masih berpangkat mayor. Mungkin pangkat itu akan menunjukkan karir. Kalau dia jenderal pasti dia lebih soft, lebih bijak. Tapi mungkin karena masih berpangkat mayor, itu langsung hantam saja, hajar saja, ungkap Marzuki Ali. Nah, saya penasaran ya, dari berita ini, dari cuitan Mbak Sri ini, kira-kira komentarnya bagaimana ya? Sesuk kongkon go jembatan, gak igrang ae, pemimpin kayak gitu dah gak model lagi, penjajahan gak sis? Semua tertawa bahkan. Ini batu bisa jadi sebenarnya bukan buat pijakan si Babang Tanfan, tapi buat nampol. Pasti seru ya, berebut naruh batunya. Ya apalagi memang sekarang ini masyarakat lebih pintar-pintar ya dalam memilih pemimpinnya. Apalagi jika diketahui calon gubernur atau calon pemimpin daerah atau calon presiden ketika tidak dekat dengan rakyat, ketika cuek dengan rakyat, pasti juga tidak akan dipilih lah. Apalagi pengalaman yang dahulu juga pernah terjadi pada Pilkada 2017 yang lalu. Ya, itu memang pengalaman yang sangat baik lah bagi warga Indonesia agar memilih pemimpin yang benar-benar peduli kepada masyarakat, kepada warganya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini ya bisa untuk masukan agar kejadian yang dulu-dulu tidak terulang lagi. Dan semoga saja besok pada tahun 2024 ya bisa memilih pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat, memikirkan kemajuan bangsa dan negara. Dan yang lebih penting lagi yaitu melanjutkan program-program kerja dari pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Drama karir politik ex-ketua DPR RI Marzuki Ali sempat meramaikan publik. Marzuki yang turut membangun dan membesarkan Partai Demokrat bahkan sempat memegang posisi penting sebagai sekretaris jenderal, dipecat oleh partai tersebut. Kini Marzuki Ali belak-belakan membuka sejumlah pengalamannya kala Partai Demokrat masih baru dibentuk. Hal ini seperti yang diberitakan Marzuki di program Brodera Podcast unggahan kanal YouTube Main TV Indonesia. Tak main-main, menurut Marzuki, di awal pembentukannya dahulu, kader Partai Demokrat bahkan sampai memperlakukan Susilo Bambang Yudhoyono seperti dewa. Marzuki lantas mencontohkan John Allen Marbun yang diberhentikan dari Partai Demokrat dan DPR RI. Johnny Allen juga merupakan salah satu aktor penyetus Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Johnny Allen itu bersama saya pertama kali yang mengawal SBY. SBY itu diperlakukan Pak Johnny Allen seperti dewa loh, ungkap Marzuki dikutip pada Sabtu 28 Januari 2023. Saya ingat waktu kampanye di Bali, jalan ke arah itu tuh ada lumpur. Dia angkat batu untuk jalannya SBY, memberi jalan agar tidak becek. Luar biasa, Johnny Allen imbuhnya. Menurut Marzuki, hal itu terjadi pada 2004 silam. Saya yang menyaksikan, dia beli batu itu, dia angkut sendiri, dia pasang untuk jalannya SBY. Karena pikiran ini, dewa yang akan jalan, sampai begitu pemikiran Johnny Allen ucapnya. Namun mirisnya, seluruh perjuangan itu berujung dengan pemecatan. Karena komunikasinya yang buntu, harusnya seperti mereka ini, pejuang sejak awal, ajak bicara. Ada hal yang berbeda, itulah demokrasi, ujar Marzuki. Apalagi karena pelaksanaan KLB adalah hal yang dibenarkan berdasarkan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Karena itulah Marzuki tidak sepakat juga dengan penyebutan aktor-aktor KLB dari internal Partai Demokrat sebagai perampok. Karena dalam anggaran dasar disebutkan boleh KLB, tapi kalau ada orang luar yang melakukan KLB dibilang perampok ya sah-sah saja. KLB menurut ADART sah menurut undang-undang, bahwa kalah menang itu kompetisi. Nggak perlu dibilang perampok, tegas Marzuki. Karena itulah Marzuki tanpa ragu menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai sosok yang otoriter. Kader-kader yang berseberangan, hantam, pecat, itulah faktanya. Saya saja tidak ada klarifikasi atau dipanggil karena apa, langsung keluarkan SK pemecatan. Apa kita ingin punya pemimpin seperti itu? Tegasnya. Bahkan pengakuan mantan politisi Partai Demokrat Marzuki Ali di program podcast di kanal YouTube Main TV Indonesia belum lama ini sangat menjadi sorotan.
Pasalnya dengan tegas Marzuki membongkar serangkai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam kesempatan itu. Marzuki bahkan mengkaitkan karakter AHY dengan terjadinya Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang yang menggegerkan waktu silam. Banyak hal kenapa KLB itu harus terjadi. Kekecewaan dari kader, banyak kader yang takut. Mereka tidak setuju tapi takut. Begitu mereka bergerak langsung dipecat, ujar Marzuki. Jadi luar biasa otoriternya, kepemimpinan yang sangat otoriter yang dilakukan oleh AHY, sambungnya seperti dikutip pada Sabtu 28 Januari 2023. Bahkan tanpa sungkan, mantan Ketua DPR RI itu mengkaitkan kepemimpinan AHY dengan pangkat terakhirnya sebelum pensiun dari TNI. Diketahui AHY memutuskan mundur dari karir menterengnya sebagai tentara ketika masih berpangkat mayor. Mungkin pangkat itu akan menunjukkan karakter. Kalau dia jenderal, pasti dia lebih soft, lebih bijak. Tapi mungkin karena masih berpangkat mayor, itu langsung hantam saja, hajar saja, ungkap Marzuki pada waktu itu. Seluruh pengakuan ini ditegaskan Marzuki adalah bagian dari pengalamannya membangun dan membesarkan partai, namun berakhir dipecat tanpa kesempatan mengklarifikasi atau membela diri. Kader-kader yang berseragam hantam pecat, itulah faktanya. Saya saja tidak ada klarifikasi atau dipanggil karena apa, langsung keluarkan SK pemecatan. Apa kita ingin punya pemimpin seperti itu, tutur Marzuki. Merujuk pada wacana AHY maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan, Marzuki menyayangkan sikap AHY yang langsung mengambil keputusan tanpa mengklarifikasi kepada pihak bersangkutan. Apalagi karena kader-kader senior Partai Demokrat yang dipecat juga sangat berperan dalam membesarkan partai di awal masa pembentukannya. Marzuki tak menepis bahwa dirinya memang sempat salah berbicara, sesuatu yang tidak pantas. Namun sayang, bukannya diklarifikasi, dirinya malah langsung dipecat oleh AHY. Ya, harusnya ada komunikasi untuk mendewasakan dia sebagai pemimpin, terang Marzuki. Harusnya lebih soft. Ini kan kader senior kita, orang yang telah berjuang sama-sama dengan ayah saya. Panggil dong, kita bicara dulu, ibunya menyarankan. Sekarang itulah, Marzuki menilai Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY sekarang tidak akan mewujudkan cita-cita yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu. Apa yang dijanjikan oleh ayahnya dulu menjadi negara yang demokrasi, yang dimulai dari pembangunan partai yang demokratis, tapi dengan cara seperti ini nggak akan terbangun. Jadi ya hanya bullshit saja, pungkas Marzuki Ali. Bahkan diketahui sebelumnya mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Ali mengatakan pemecatan dirinya oleh Demokrat dilakukan tanpa pembuktian, sebab ia tak dipanggil untuk diperiksa atau diklarifikasi. Marzuki pun menganggap DPP Demokrat saat ini tidak siap dengan argumentasi dan demokrasi. Disitulah bentuk otoriter kepemimpinan ini, ujar Marzuki dalam wawancara dengan Tempo pada Jumat 26 Februari 2021 yang lalu. Demokrat sebelumnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada Marzuki Ali. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Dewan Kehormatan Marzuki Ali tersebut terbukti melakukan pelanggaran etika partai lantaran tindakan dan ucapannya di media massa yang dinilai bermaksud menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat terkait organisasi kepemimpinan dan kepengurusan yang sah. Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas serta kewibawaan Partai Demokrat, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Hersaki Mahendra Putra dalam keterangan tertulis pada Jumat 26 Februari 2021. Marzuki sedang menyiapkan langkah hukum. Ia menilai pemecatan itu sebagai bentuk kezaliman dan arogansi partai yang ditunjukkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saya akan pikirkan langkah hukum, ujar Marzuki. Marzuki mengatakan ia tak lagi satu perahu dengan SBY lantaran berbeda pandangan sejak SBY menjadi ketua umum pada 2013. Marzuki mengaku tak lagi aktif di Demokrat. Ia juga menilai SBY hendak menjadikan Demokrat sebagai partai dinasti. Namun menurut Marzuki, keanggotaannya di partai adalah haknya sebagai orang yang sama-sama mendirikan Demokrat. Ia pun menilai langkah hukum yang dia pertimbangkan itu sebagai upaya melawan kezaliman. Ini jangan dibiarkan. Kezaliman terus-menerus. Kezaliman itu harus dihancurkan. Saya bismillah insya Allah, ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Marzuki juga kini menyatakan mendukung Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat. Ia menyerukan kepada seluruh kader Demokrat yang merupakan pendukungnya untuk bergerak.
Hari ini saya menyatakan, saya dukung KLB. Saya teriakkan seluruh pendukung saya se-Indonesia, ayo kita bergerak, ujar Marzuki yang pernah maju sebagai calon ketua umum Demokrat berhadapan dengan Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng pada waktu itu. Bahkan desakan agar kader aktif Partai Demokrat yang terlibat isu kudeta dipecat mencuat. Kader senior Partai Demokrat Marzuki Ali menyebut pecat-memecat dalam partai sebagai bentuk kepemimpinan yang sangat otoriter. Di partai itu nggak ada kudeta, yang ada KLB, Kongres Luar Biasa, itu diatur dalam konstitusi partai. KLB akan sah apabila memenuhi syarat, artinya diinginkan oleh mayoritas pemilik suara, kata Marzuki Ali kepada wartawan pada Rabu 24 Februari 2021. Eksekjen Partai Demokrat itu mendorong ruang diskusi dibuka. Hal itu, kata Marzuki, agar memberikan hasil yang adil. Kalau pesan saya, sebaiknya dibuka ruang komunikasi, sehingga tidak menang-menangan, harus win-win solution, ujarnya. Marzuki menyebut KLB menjadi jalan keluar terbaik Partai Demokrat. Oleh sebab itu, Marzuki menyebut pemecatan kader yang terlibat isu kudeta menjadi cerminan kepemimpinan partai yang sangat otoriter. Kalau tempur itu tidak baik bagi partai, tapi kalau ruang komunikasinya tidak ada, jalan satu-satunya ya KLB. Di situ dibuktikan saja siapa yang mendapat dukungan paling banyak. Setelah KLB, sebaiknya bersatu lagi. Partai yang pecat-memecat itu menunjukkan kepemimpinan yang otoriter, nggak bagus imbuhnya. Sejumlah kader Partai Demokrat termasuk Joni Allen Marbun yang terlibat dalam isu kudeta partai masih diproses secara internal. Partai Demokrat menerima masukan agar kader yang terlibat diberi sanksi pemecatan. Masih dalam proses di internal kami, memang kader-kader militan dari seluruh Indonesia, para pemilik suara yang sah, sudah mendesak terus juga agar para pelaku GPK PD yang masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat untuk dipecat segera. Mereka tidak rela kalau para pengkhianat di partai ini masih satu atap dengan mereka, kata Kepala Bakomstra PD Hersaki Mahendra Putra dalam wawancaranya tersebut. Bahkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali mengatakan mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk melawan pemecatan dirinya oleh Partai Demokrat. Marzuki menilai pemecatan itu sebagai bentuk kesaliman dan arogansi partai yang ditunjukkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan SBY. Saya akan pikirkan ulang, kata Marzuki dalam wawancara dengan Tempo pada 26 Februari yang lalu. Marzuki juga mengatakan, ia tak satu lagi perahu dengan SBY lantaran berbeda pandangan. Sejak SBY menjadi Ketua Umum pada 2013 silam, Marzuki mengaku tak lagi aktif di Demokrat. Ia juga menilai SBY hendak menjadikan Demokrat sebagai partai dinasti. Namun menurut Marzuki, keanggotaannya di partai adalah hak sebagai orang yang sama-sama mendirikan Demokrat. Ia pun menilai langkah hukum yang dia pertimbangkan itu sebagai upaya melawan kesaliman. Ini jangan dibiarkan kesaliman terus-menerus. Kesaliman itu harus dihancurkan. Saya bismillah, ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Marzuki juga kini menyatakan mendukung Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat. Ia menyerukan kepada seluruh kader Demokrat yang merupakan pendukungnya untuk bergerak. Hari ini saya menyatakan saya dukung KLB. Saya teriakan seluruh pendukung saya se-Indonesia, ayo kita bergerak, ujar Marzuki yang pernah maju sebagai calon Ketua Umum Demokrat berhadapan dengan Anas pada waktu itu. Marzuki juga menilai pemecatan dirinya dilakukan tanpa pembuktian, sebab ia tak dipanggil untuk diperiksa atau dimintai klarifikasi. Marzuki pun menganggap DPP Demokrat saat ini tidak siap dengan argumentasi dan juga demokrasi. Disitulah bentuk otoriternya kepemimpinan ini, ujar Marzuki Ali pada waktu itu. Demokrat sebelumnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada Marzuki Ali. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dewan Kehormatan menyatakan Marzuki terbukti melakukan pelanggaran etika partai lantaran tindakan dan ucapannya di media sosial yang dinilai bermaksud menyebarkan kebencian, permusuhan kepada Partai Demokrat terkait organisasi, kepemimpinan, dan kepengurusan yang sah. Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas serta kewibawaan Partai Demokrat, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Hersaki Mahendra Putra pada waktu itu.
Pengakuan mantan politisi Partai Demokrat Marzuki Ali di program Brother Art Podcast di kanal YouTube Main TV Indonesia belum lama ini sangat menjadi sorotan. Pasalnya dengan tegas Marzuki membongkar serangkaian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kesempatan itu Marzuki bahkan mengkaitkan karakter AHY dengan terjadinya kongres luar biasa Lili Serdang yang menggegerkan beberapa waktu silam. Banyak hal kenapa KLB itu harus terjadi. Kekecewaan dari kader, banyak kader yang takut. Mereka tidak setuju tapi takut. Begitu mereka bergerak langsung dipecat, ujar Marzuki. Jadi, luar biasa otoritariannya, kepemimpinan yang sangat otoriter yang dilakukan oleh AHY. Sambungnya seperti dikutip pada 28 Januari 2023.